wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati SMAK. Saya merupakan salah seorang dosen pada program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Dan saat ini saya merupakan dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan, yang mana akuntansi keuangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuntansi keuangan 1 yang diampu di semester ganjil, dan akuntansi keuangan 2 yang diampu pada semester genap. Untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 dan memiliki beberapa capaian pembelajaran khususnya pada program studi sebanyak 7. Antara lain, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri khususnya akuntansi keuangan. Adapun CPL yang diharapkan adalah S9. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan, yang mana CPL yang diharapkan adalah S11. Lalu selanjutnya capaian diharapkan mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, dan yang terakhir berkaitan dengan analisis laporan keuangan, yang mana CPL yang diharapkan adalah PP2. Selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. CPL yang diharapkan adalah KH3. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang diharapkan adalah KU1. Lanjut, capaian pembelajaran berikutnya diharapkan mahasiswa mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja. CPL yang diharapkan adalah KU10. Dan yang terakhir diharapkan mahasiswa mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tulisan kepada pemangku kepentingan. Dalam hal ini CPL yang diharapkan adalah KU11. Sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri itu ada 3. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan PSAK berbasis IFRS dalam pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kaitan antar unsur laporan keuangan, antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan perlakuan akuntansi dalam hal ini pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan khususnya akun-akun yang berkaitan dengan aset. Nah, itulah capaian pembelajaran mata kuliah ini. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas ada 10 materi. Yang pertama berkaitan pelaporan keuangan dan standar akuntansi keuangan. Yang kedua adalah kerangka konseptual. Yang ketiga adalah laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang kelima berkaitan dengan kas dan piutang. Yang keenam berkaitan dengan persediaan. Yang ketujuh berkaitan dengan aset tetap. Dan yang kedelapan berkaitan dengan depresiasi, penurunan nilai dan deflasi. Yang kesembilan berkaitan dengan properti investasi. Dan yang terakhir berkaitan dengan aset tidak berwujud. Nah, itulah 10 materi pembelajaran yang akan dibahas kurang lebih sebanyak 16 kali pertemuan, yang mana dalam 16 kali pertemuan tersebut 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk media pembelajaran yang digunakan antara lain PowerPoint, Google Classroom, Zoom Meeting, serta WA Group. Dan mata kuliah ini mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2, akuntansi keuangan lanjutan 1, serta akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan kelima, yaitu berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu.
Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur pertama-tama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena atas izinnya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir dan berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka proses pelaksanaan kuliah kita yaitu akuntansi keuangan 1. Baik, hari ini bagaimana kabarnya? Baik-baik, Ci? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Jadi materi hari ini yang akan kita bahas itu adalah materi kelima yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan ya. Jadi mungkin sebelumnya kita sudah membahas mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi berikutnya yaitu laporan posisi keuangan dan arus kas. Jadi ada beberapa indikator pencapaian ya yang diharapkan dapat tercapai melalui mata kuliah kita hari ini. Antara lain yang diharapkan pertama mahasiswa nanti dapat menjelaskan terkait penggunaan dan batasan laporan posisi keuangan, lalu dapat mengidentifikasi klasifikasi utama laporan posisi keuangan itu apa-apa saja, dan yang terakhir diharapkan nanti kalian bisa melakukan atau menyusun laporan keuangan yang diklasifikasikan dengan menggunakan format laporan dan akun. Nah, jadi ini 3 indikator capaian untuk mata kuliah kita hari ini ya. Nah, jadi yang pertama sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan atau mungkin biasa kalian dengar atau sebut itu neraca atau laporan neraca. Nah, kira-kira sampai sejauh ini apa yang kalian pahami mengenai laporan posisi keuangan atau biasa kita kenal dengan neraca? Coba Rizky, apa yang kamu tahu tentang laporan posisi keuangan? Aset, liabilitas, sama ekuitas. Menurut Rizky, aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang saya maksud ini adalah definisi. Kira-kira apa definisi dari laporan posisi keuangan? Coba kita lihat bersama-sama di slide ya. Jadi yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang melaporkan terkait aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu. Nah, jadi dia menggambarkan atau mencerminkan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu atau pada periode tertentu. Jadi di sini kita lihat ya di slide ada 4 kegunaan dari laporan posisi keuangan. Antara lain yang pertama mengevaluasi struktur pendanaan. Ada yang tahu kira-kira pendanaan suatu entitas itu berasal dari mana? Ada 2, toh? Yang kalian tahu pendanaan suatu entitas itu kira-kira sumbernya dari mana? Dari perusahaan sendiri kah ya? Jumriman silakan. Kalau menurut saya itu dari investor, Bu. Dari investor. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Kalau saya dari investor sama dari uang pribadinya kita untuk melakukan usaha. Dari investor dan dari uang pribadi. Satu lagi mungkin ada yang punya pendapat kira-kira sumber pendanaan entitas atau perusahaan itu dari mana? Jumriman? Dari utang, Bu. Dari utang. Ya. Utang bank. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat pendanaan perusahaan itu bisa bersumber dari si pemilik perusahaan ini sendiri, toh? Sementara untuk eksternal siapa? Nah, misalkan yang tadi disebut oleh Jumriman, kreditor, berarti bersumber dari utang. Oke, jadi sumber pendanaan perusahaan itu ada 2, dari pemilik perusahaan itu sendiri dan bersumber dari eksternal yaitu utang. Utang dan kepemilikan perusahaan. Nah, itu bisa kita lihat dari 2. Satu dari liabilitas, satu dari ekuitas. Utang tadi kita bisa lihat di liabilitas, toh. Sementara sumber pendanaan dari pemilik perusahaan ini kita bisa lihat dari ekuitas. Oke. Jadi dengan adanya laporan posisi keuangan ini kita bisa gunakan untuk mengevaluasi struktur pendanaan. Kemudian yang kedua kita bisa gunakan untuk melakukan atau menganalisis likuiditas. Jadi likuiditas ini adalah seberapa cepat waktu yang kita perlukan ya sampai suatu aset dapat terrealisasi atau dikonversi menjadi kas atau suatu liabilitas dapat terbayarkan. Kemudian yang ketiga adalah menilai solvabilitas. Jadi solvabilitas ini adalah kemampuan entitas membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Jadi semua informasinya ini bisa kita dapatkan di dalam laporan posisi keuangan. Jadi likuiditas dan solvabilitas akan menentukan fleksibilitas keuangan entitas, yaitu mengukur kemampuan entitas mengambil tindakan tertentu sebagai respon terhadap kebutuhan dan peluang yang ada. Jadi ini dia 4 kegunaan dari laporan posisi keuangan. Bisa dipahami ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan Jumriman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya itu, apa perbedaan laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi? Terima kasih. Baik.
Oke, jadi Jumriman tadi bertanya, apa yang menjadi perbedaan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan? Nah, ada yang bisa menjelaskan tidak? Dari teman-teman atau adik-adik mahasiswa sekalian, kira-kira apa sih yang membedakan antara laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi? Kan? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya laporan laba rugi itu digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba rugi dan posisi keuangan perusahaan. Oke, itu saja. Iya, Bu. Oke, yang lain mungkin bisa menambahkan kira-kira apa yang menjadi perbedaan antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dwi mungkin, apa Dwi? Jadi perbedaan laporan posisi keuangan itu laporan yang melaporkan mengenai aset, liabilitas, ekuitas, sedangkan kalau laporan laba rugi, laporan yang isinya di mana terdapat beban-beban, pendapatan sehingga nanti akan memberikan informasi terhadap entitasnya itu apakah entitasnya mengalami laba atau mengalami rugi, Bu. Oke, sudah dijawab oleh Ilan sama Dwi berkaitan apa yang menjadi perbedaan antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nggak ada yang salah, betul, berarti saya luruskan saja ya. Jadi yang menjadi perbedaan mendasar antara laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi itu terletak dari kegunaannya. Toh, kalau laporan posisi keuangan itu memberikan informasi kepada kita mengenai posisi keuangan entitas berkaitan aset, liabilitas, dan ekuitas pada waktu tertentu. Sementara untuk laporan laba rugi itu memberikan kita informasi berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jadi kalau kita mau lihat kinerja perusahaan itu tidak ada informasinya yang bisa kita dapatkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, laporannya yang bisa kita dapatkan informasinya adalah di dalam laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan dia hanya memberikan informasi kita sekali lagi berkaitan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Oke, jadi itu ya yang menjadi perbedaan mendasar di antara kedua laporan tersebut. Oke, saya lanjut ya di slide berikutnya lagi. Oke, jadi mungkin selama ini kalau melihat laporan posisi keuangan, mungkin ada antara laporan posisi keuangan perusahaan satu sama perusahaan yang lainnya cara penyajian atau format laporannya berbeda. Karena memang untuk format laporan posisi keuangan ini umumnya ada dua. Satu yang bentuknya akun, satu yang bentuknya laporan. Kalau yang bentuk akun, sama kayak kalau kita buku besar kan bentuknya akun T toh. Jadi dia berdampingan toh antara sisi aktifanya sama sisi pasifanya. Jadi di sebelah, kalau kita lihat di sebelah sini aktiva, di sebelah sini pasifa. Oke, aktivanya kan aset toh, pasifanya adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, sementara yang berbentuk laporan itu yang pada umumnya toh, jadi aset dulu, habis itu liabilitas dan ekuitas. Oke. Jadi untuk materi hari ini saya rasa cukup ya. Ada yang belum jelas? Oke, jelas ya. Oke. Nah, kalau begitu saya berikan tugas ya. Nanti buka di bukunya halaman 185. Di situ ada latihan nomor 1, diminta untuk menyusun kembali laporan posisi keuangan. Nah, jadi dibuka nanti di situ kan memang sudah terlampir ya, laporan posisi keuangannya hanya teracak. Jadi nanti kalian diminta menyusun ulang mana cara menyusun laporan posisi keuangan yang benar susunannya. Toh, apakah liabilitas duluan kah, baru aset atau ekuitas, atau yang mana yang duluan disajikan. Oke. Jadi nanti pengumpulannya di minggu depan ya. Oke, jelas ya semuanya. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini saya tutup sampai di sini. Semoga apa yang hari ini kita bahas bersama insya Allah bisa bermanfaat bagi kita, bisa dimengerti oleh semuanya ya, dan insya Allah apa yang kita kerjakan hari ini insya Allah semuanya bernilai pahala dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.